Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Zelda dan Fatir. Kenapa Zelda dan Fatir tidak hadir? Zelda sakit. Zelda sakit. Ya, Fatir apa? Oh, oke, baik. Terima kasih. Baiklah, kita langsung saja memulai pembelajaran. Sebelum itu, silahkan kalian persiapkan dulu alat tulis dan bukunya. Silahkan ini persiapkan. Oke, baiklah, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin, bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, adapun bangun ruang sisi datar yang kita pelajari hari ini adalah kubus. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, sebelum hari ini, apakah kalian sebelumnya sudah pernah nih mendengar bangun ruang sisi datar? Yang tentunya mungkin sudah kalian pernah pelajari di SD. Ada yang masih ingat? Mungkin ada yang masih ingat nih apa saja jenis-jenis dari bangun ruang sisi datar selain kubus? Jenis-jenisnya seperti prisma. Tabung itu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari di minggu selanjutnya. Mungkin ada lagi yang lain? Limas. Ya, limas, kemudian satu lagi balok ya. Jadi bangun ruang sisi datar itu ada 4, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, hari ini kita hanya akan mempelajari mengenai kubus saja. Waktu materi di SD dulu, ada yang masih ingat nggak apa saja yang dipelajari mengenai kubus? Titik sudut. Ya, titik sudut. Kubus memiliki 8 titik sudut ya Bu. Ya, lalu Memiliki 6 sisi. 6 sisi, ya, kemudian Diagonal luang. ya, kemudian diagonal ruang. Lalu Diagonal bidang. diagonal bidang. Bidang diagonal. Bidang Diagonal. diagonal. Ya, bagus sekali ya. Jadi ternyata kalian masih ingat ya pelajaran kubus yang ada di SD. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah agar kalian semua dapat menentukan dan menemukan luas dari permukaan kubus beserta dengan volumenya. Nah, oke, baik. Materi kita hari ini mengenai kubus, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur dari kubus. Unsur-unsur dari kubus. Kemudian luas permukaannya. Dan volume kubus. Nah, yang pertama unsur-unsur dari kubus. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, unsur-unsur dari kubus yang pertama ada 8 titik sudut. 6 sisi. Ya, 6 sisi. Kemudian 12 rusuk. Lalu tadi yang disebutkan oleh Hadas diagonal ruang, Diagonal bidang. diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, ini jadi ada 6 unsur dari kubus. Nah, bisa kita lihat ada ilustrasi atau media yang Ibu tunjukkan kepada kalian. Nah,
Kita lihat bahwa sisinya itu ada 6. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk tusuknya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk diagonal ruang sendiri, ada yang tahu nggak nih apa itu diagonal ruang? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, jadi oke, baik. Jadi diagonal ruang itu adalah suatu ruas garis yang dihubungkan oleh dua titik pada ruang. Mungkin pada video ini kita agak sulit ya mengilustrasikan diagonal ruang sebab dia ada di dalamnya. Mungkin kalian semua bisa melihat dari ini yang berwarna merah ini, di mana titik B dan titik H itu merupakan suatu diagonal ruang. Nah, bisa kita lihat berdasarkan pengertiannya, yaitu BH ini merupakan suatu garis, kan garis merah ini ruas garis yang dihubungkan oleh dua titik. Nah, titik apa? Titik B dan titik H pada suatu ruang. Nah, kemudian yaitu diagonal bidang. Nah, diagonal bidang sendiri adalah suatu ruas garis yang dihubungkan oleh dua titik pada bidang. Nah, kalau pada media ini kita masih bisa mengilustrasikan diagonal bidangnya. Nah, seperti pengertiannya, jadi diagonal bidang itu adalah suatu ruas garis yang dihubungkan oleh dua titik pada bidang. Jadi misalkan ini titik A, B, C, D. Jadi di titik ini, dua titik ini kan bidangnya atau sisinya yang menghubungkan garis. Dua titik ini yang menghubungkan sehingga terbentuklah suatu garis. Nah, ini merupakan ilustrasi dari suatu diagonal bidang. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu bidang diagonal. Nah, coba apa itu bidang diagonal? Ada yang tahu? Tidak. Jadi bidang diagonal sendiri merupakan suatu luas yang dibentuk oleh ruas garis dibentuk oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang. Nah, mungkin di sini sama seperti diagonal ruang tadi, kita agak sulit mengilustrasikannya, tapi kalian semua bisa melihat pada gambar yang ada di sini. Nah, ini merupakan bidang diagonal, di mana dia diapit oleh dua rusuk. Rusuknya sendiri adalah rusuk BF dan DH. Kemudian ada dia diapit oleh dua bidang diagonal bidang, di mana diagonal bidangnya itu adalah HF dan DB. Oke, sampai sini semuanya paham? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, coba Ibu kasih contoh soal kita.
Misalkan ini siapa yang mau mengerjakannya? Misalkan suatu kubus memiliki 12 rusuk. Nah, jika panjang rusuk kubus adalah S, maka jumlah panjang rusuk adalah 12 S. Nah, yang diketahui itu A-nya itu panjang rusuknya 5 cm. Nah, jadi berapa nilai dari panjang rusuk tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, baik, Mbak. Saya, Bu. Ya, silakan Amanda, maju ke depan. Ini, silakan kerjakan. Ada coba mengerjakannya, siapa tahu memiliki hasil yang berbeda dengan Amanah. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih ya, Amanah. Baik, coba kita perhatikan ya. Jadi suatu kubus memiliki 12 rusuk. Jika panjang rusuk kubus adalah S, maka jumlah panjang rusuk adalah 12 S. Nah, panjang rusuknya sendiri diketahui 5 cm. Maka diketahui kubus memiliki 12 rusuk dan panjang rusuknya kubus 5 cm. Jadi tinggal kita kalikan 12 dikali 5 hasilnya sama dengan 60. Jadi benar sekali ya jawabannya. Oke, kita kasih aplaus dulu buat Amanah. Oke, baiklah, kita ke materi selanjutnya yaitu luas permukaan. Ada yang tahu apa luas permukaan kubus? Ada yang tahu luas permukaan kubus? Tidak, Bu. Jadi luas permukaan kubus itu adalah 6 kali isi kuadrat. Nah, Ibu, 6 itu memang sudah rumusnya ya, Bu? bukan. Jadi ini Ibu akan jelaskan ya, dari mana bisa dapat kubus seperti ini ya. Iya, Bu. Ini kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, misalkan ini titik A, B, C, D, E, F, G, dan H.
Nah, kita kan tahu nih kalau sisi kubus itu ada berapa? Sisi kubus Ada 6. 6. Nah, kemudian kubus itu sisinya berbentuk apa? Persegi. Persegi. Lalu rumus persegi apa? P kali L. F. Rumus persegi? P kali F T. Bukan. Ayo Sisi kali sisi. ya benar, sisi kali sisi ya. S Jadi kali S kali S. sisi kali sisi. Nah, kita tahu kan bahwa luas permukaan kubus itu merupakan jumlah semua sisi-sisinya. Nah, sisinya ada 6. Kemudian sisinya itu berbentuk persegi. Yang berarti rumus dari luas permukaan kubus itu sendiri adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Oh, jadi karena sisinya ada 2, jadi dibuat langsung kuadrat ya Bu? Jadi 6 kali S kuadrat ya? Ya itu kan memang konsepnya yaitu sisi kali sisi sama dengan sisi S kuadrat. Oke. Seperti itu. Nah, paham sampai sini? Iya, paham. Kemudian kita ke volume kubus. Nah, volume kubus sendiri yaitu adalah sisi pangkat 3. Kenapa bisa sisi pangkat 3? Karena kubus sendiri kan merupakan suatu bangun ruang, di mana kalau bangun ruang itu berarti terletak pada suatu koordinat 3 dimensi. Ya, seperti itu. Oke, baiklah sampai sini mungkin materi kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan semuanya mengenai materi dari unsur-unsur, luas permukaan, dan volume kubus? Tidak. Ada Bu. Apa mana? Saya kurang ngerti yang volume kubus ini. Kok kenapa bisa S bawah 3? Oke, baik. Jadi seperti ini ya, ini untuk gambarkan. Nah, bila ini mengacu kepada pengertian dari kubus sendiri, itu di mana dia merupakan suatu bangun dimensi 3, ya berarti kalau kita menggambarkan suatu koordinatnya, maka ini sisinya, ini kita anggap panjang, ini kita anggap lebar, dan ini kita anggap tinggi. Di mana semua bentuknya sama. Nah, kemudian kalau pada koordinat kartesius itu kan 3 dimensi, yang berarti ininya harus pangkat 3 atau nantinya suatu besarannya itu juga pangkat 3. Dan ini akan kita kalikan hingga didapatlah sisi kali sisi kali sisi. Oh, jadi bisa S pangkat 3 itu karena diambil dari tinggi, luas sama bukan luas, tinggi, panjang dan lebar, tapi di mana tinggi, lebar dan panjangnya itu tetap sama. sama. Maka dari itu dari sisi kali sisi kali sisi Ya, oke, baik. Oke, baiklah, karena kalian sudah paham, di sini Ibu ada lembar kerja aktivitas kedua yang mungkin bisa kalian kerjakan. Ini ada. Dan ini untuk amanah. Oke, baiklah, Ibu kasih waktu mungkin sekitar 10 menit untuk kalian mengerjakan soal tersebut. Apabila ada yang kalian tidak tahu, silakan tanyakan kepada Ibu ya. Iya Bu. Nah, kamu ngerti nggak ini? Enggak ya? Aku makan ini. Ibu, Ya, amanah. ini gimana sih? Oh, dari yang S pangkat 3 tadi itu ya Bu. Terus kenapa Ibu bisa 5 hasilnya? Ini kan diangkatkan. Ya, Ini ya. iya Bu. Coba apakah ada kendala? Iya, Bu. Amanah juga apakah ada kendala? Nah, sejauh ini nggak ada Bu. Oke. Ada itu.
Semuanya udah pada selesai? Udah Bu. Oke, baik, kita bahas bersama-sama ya. Ya Bu. Jadi bacalah petunjuknya ya. Di bawah ini akan ada masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Selesaikan. Kemudian untuk meyakinkan apakah jawaban kamu sudah benar, coba bertanyalah kepada teman yang ada di sebelah kanan dan kirimu apa jawaban mereka sama. Jika jawaban kamu berbeda dengan temanmu, tanyakan bagaimana ia mencari jawabannya. Jika sudah yakin dengan kamu peroleh, maka kerjakan bagian masalah selanjutnya. Nah, coba yang bisa mengerjakan masalah 1 siapa di sini? Di mana masalah tersebut adalah Ella akan membungkus hadiah ulang tahun untuk adiknya. Kotak hadiah itu berbentuk kubus dengan tinggi 20 cm. Jika hadiah itu Ella lapisi dengan kertas kado, berapa luas kertas kado minimal yang Ella butuhkan? Ada yang bisa kerjakan? Ya, silakan Hadat. Nih. Sudah? Bagaimana yang lain? Apakah sama jawabannya? Bagaimana? Mana? Apakah sama dengan jawabannya? Sama Bu. Oke, jadi saya diketahui bahwa tingginya itu adalah 20 cm. Tingginya 20 cm. Dimana kalau pada kubus tinggi, lebar, dan panjang itu semuanya pasti sama. Dan kita sudah tahu bahwa luas permukaan dari suatu kubus itu adalah 6 kali S. Sisi 42 ya, harusnya kurang tadi. Nah, kemudian diketahui bahwa tinggi atau sisinya itu 20 cm. Nah, kemudian kita pangkatkan sama dengan 400 kemudian 400 dikali 6 sama dengan 2400 cm persegi. Bisa juga kalau seandainya ada yang punya jawaban seperti ini 0,24 meter kuadrat. Oh, diubah meter ya. Itu tetap sama saja. Oke, baiklah. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada yang bisa mengerjakan pertanyaan selanjutnya nomor 2. Ya, itu Ibu bacakan ya. Dinas Pendidikan sebuah kabupaten akan membuat sekolah baru di daerah yang terpencil dalam kabupaten tersebut. Dinas Pendidikan mempunyai target yaitu sekolah memiliki 30 siswa per kelas. Mereka akan membangun sekolah berbentuk kubus untuk setiap ruangan kelasnya. Sedangkan seorang siswa idealnya memerlukan 6 meter kubik udara dalam ruangan. Bantulah mereka untuk menentukan ukuran tinggi ruang-ruang kelas yang akan dibangun agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Ada yang bisa mengerjakan permasalahan nomor 2? Saya Bu. Oke, silakan Amanah. Ini dihapus dulu. Coba diperhatikan ya, ada siapa tahu mungkin ada kekeliruan. Ada sepeda lagi nggak Bu? Ini. Ini udah habis.
Ya Bu. Di sini ya Bu. Oke, kamu silakan dulu selanjutnya. Bagaimana yang lain? Apakah jawabannya sama? Sama Bu. Oke, baik. Jadi benar ya. Ini jangan diketahui bahwa dalam satu kelas itu ada 30 siswa per kelasnya. Nah, satu siswa sendiri memerlukan 6 meter kubik udara. Nah, yang ditanya itu adalah ukuran tinggi kelas yang akan dibangun. Nah, volume kelas itu adalah volume udara dikali banyaknya siswa. Nah, kita dapatkanlah hasilnya yaitu 180 meter kubik, di mana itu merupakan volume kelasnya. Kemudian untuk volume kubus kita sendiri sudah tahu kan bahwa volume kubus itu pangkat 3. Nah, dan volume kelasnya itu juga volume yang berbentuk kubus. Yang berarti kita bisa menyamakan ini. Jadi S pangkat 3 sama dengan 180 meter kubik. Nah, kita akarkan sehingga didapatkanlah 6 akar 5 meter. Ya, benar sekali ya. Oke, kita kasih aku dulu buat kita semuanya. Oke, baiklah. Ibu lihat kalian semua berkontribusi dengan baik hari ini, dan ibu lihat kalian juga turut berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan nih apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Coba angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Saya, Bu. Ya, silakan Amanah. Nah, dari yang saya dapatkan dari volume kubus ini ya Bu, kubus kan. Nah, kubus itu unsur-unsurnya terdapat dalam titik sudut, 6 sisi, memiliki diagonal luar, memiliki diagonal bidang, memiliki bidang diagonal, dan 12 tusuk. Ya, benar sekali ya. Oke, jadi ini hadiah untuk kamu karena sudah bisa memberikan kesimpulan hari ini. Baik. Terima kasih Bu. Ya, mungkin itu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lainnya agar nantinya bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran kali ini. Oke, baiklah, sebagai bahan evaluasi mungkin ibu akan memberikan kalian sedikit tugas tambahan di rumah yang dapat kalian kerjakan di rumah. Kalian kerjakan uji kompetensi 3.1 pada halaman 75. Iya Bu. Oke, baiklah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sebelum itu dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk membantu pembelajaran hari ini. Baiklah, tetap jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk mentaati protokol kesehatan dan menerapkan 3M. Oke, semuanya dapat dimengerti? Ya Bu, mengerti Bu. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya dan sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.